Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ajaran Islam tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia dan apapun status sosialnya, apakah dia seorang kiai, habib, ustadz, raja, pejabat, birokrat, ahli hukum, hingga rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam, anak manusia berbuat kesalahan. Hanya para Rasul yang senantiasa dituntun Allah Ta'ala dalam tindakan dan perbuatan mereka sehingga terselamatkan dari dosa. Dan di antaranya adalah Nabi tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allah berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu taubat. Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali bertaubat. Inilah yang dituntunkan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, khairul khati'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, taubat berasal dari kata tauban, yatubu, ya. Taba yatubu tauban. Taubatan yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang taat. Diibaratkan seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat. Jika dia meneruskan perjalanannya, maka dia akan semakin tersesat. Langkah terbaik yang harus dia lakukan adalah merubah arah kembali ke jalan semula dan melanjutkan perjalanan ke arah yang benar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertaubat setidaknya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu dari dirinya sendiri atau diberitahu orang lain. Nah, seseorang bisa melakukan taubat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan dan ditunjukkannya oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah Ta'ala. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Untuk itu dibutuhkan ilmu bagi seorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, supaya dirinya bisa bertaubat. Selain itu juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertaubat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau mengajarkan untuk melantunkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, bersedia memutar arah, kembali meniti jalan yang benar. Taubat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia dengan rendah hati bersedia berjalan kembali ke arah yang benar. Memang taubat akan selalu menemui halangan dan hambatan. Bisa jadi cibiran dan cemoohan masyarakat hadir menyertai perjalanan taubatnya. Bahkan yang lebih menyakitkan, lingkungan baru yang ingin dia masuki terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dia lalui bagi seorang yang hendak bersungguh-sungguh bertaubat. Itulah yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika berjalan menuju taubatnya. Dibuang dari surga, berjalan tertatih-tatih di dunia dan terpisah dari istri tercinta, sampai akhirnya Allah pun menerima taubatnya. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan dan berhati-hati terhadap godaan. Seseorang yang sudah bertobat, sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan, iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan sebagaimana yang dulu pernah dilakukan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Betapa mulia sikap seorang muslim yang berani bertobat, yaitu berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatannya. Wajarlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bertobat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak boleh ada keengganan bagi seseorang untuk bertobat dengan alasan apapun. Seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia telah lanjut, Allah tidak mungkin mengampuni dan alasan-alasan lainnya. Barang siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Taubat seorang hamba baru dianggap terlambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada dalam dua keadaan. Yang pertama, taubat ditolak ketika seseorang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Man taba qabla an tatli'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Jadi barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dengan taubat yang sungguh-sungguh inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan berkah dan ridhonya, serta akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Untuk itu mari kita semua segera bertobat, jangan sampai terlambat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.